Melanjutkan cerita sebelumnya. Memang sekte kecil. Kamu telah berani memotong lengan putra patriaku. Aku tidak akan membiarkanmu hidup, ujar Huang Qin. Jadi, kamu berasal dari klan Huang. Apa yang kamu inginkan? Tanya Lin Feng. Aku menantangmu dalam pertarungan bebas, balas Huang Qin. Penonton merasa konyol. Jika Huang Qin menantang Lin Feng dalam pertarungan resmi, seseorang dengan peringkat rendahlah yang bisa menantang murid dengan peringkat di atasnya. Apalagi, Lin Feng merupakan murid luar. Sementara, Huang Qin merupakan murid dalam. Jika ingin bertarung, maka Lin Feng lah yang seharusnya menantang Huang Qin. Hentikan. Penatua Mang berusaha melerai perseteruan Lin Feng dan Huang Qin. Huang Qin yang murka terhadap Lin Feng, tidak berniat membiarkan Lin Feng lolos begitu saja. Apa kamu takut denganku? Tanya Huang Qin. Lin Feng menyadari bahwa kemampuannya berada di bawah Huang Qin. Dia berpikir sejenak. Kemudian berkata, bagaimana jika aku menantangmu dalam pertarungan bebas 3 bulan lagi? Ucap Lin Feng. Aku setuju. Bersiaplah 3 bulan lagi. Aku akan menebas kepalamu. Balas Huang Qin geram. Lalu kemudian, dia pergi dari arena Bukit Bintang itu untuk kembali ke kediamannya. Patriark, tetua, dan murid yang menyaksikan bertanya-tanya dalam hati mereka, apa dia mampu mengalahkan Huang Qin yang kultivasinya sangat jauh di bawah Huang Qin. Kita lihat saja 3 bulan lagi. Tak lama, Bukit Bintang menjadi sepi oleh orang-orang. Mereka kembali melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Yun Lao mentransfer semua koin kontribusi miliknya kepada Lin Feng. Lin Feng kini menjadi murid luar peringkat ke-10 menggeser posisi Yun Lao. Yun Jian, Yun Lao, dan Yun Chen pun melesat pergi dari Bukit Bintang. Mereka menjadi bimbang untuk melanjutkan perseteruan dengan Lin Feng. Menurut mereka, Lin Feng adalah monster yang kemampuannya tidak masuk akal. Saudara Jian, lebih baik kita lupakan perseteruan kita dengan Lin Feng, ujar Yun Chen. Selain kemampuan Lin Feng yang tidak dapat diterka, Yun Chen juga menjadi cukup kagum terhadap Lin Feng karena tidak membunuhnya. Benar, bagaimana dia yang hanya di tahap pembentukan ke-6 dapat dengan mudah mengalahkan kultivator yang berada beberapa tingkatan di atasnya? Tidak ada untungnya. Kita memiliki musuh sepertinya, sahut Yun Lao. Baiklah, Yun Jian terpaksa mendengarkan nasihat Yun Chen dan Yun Lao untuk mengurungkan niatnya mencari masalah dengan Lin Feng. Sementara itu, Xiao Yuli, Wang Ru, dan Min Chu mendekat ke arah Lin Feng. Saudara Feng, kami memenangkan taruhan. Aku akan mentransfer banyak poin kontribusi untukmu. Min Chu tertawa dan memperlihatkan token miliknya yang telah berisi banyak poin kontribusi. Lin Feng mengerutkan alisnya, tidak menyangka jika Min Chu memiliki ide cemerlang bertaruh dengan beberapa murid sekte. Poin kontribusi di token milik Lin Feng pun bertambah berkat Min Chu. Aku akan pergi, ucap Lin Feng. Setelah menerima banyak poin kontribusi dari Min Chu. Kemana kamu akan pergi? Aku ikut, ujar Wang Ru dan dianggukan oleh Min Chu. Enyah dan berhentilah sok akrab denganku. Maki Lin Feng membuat Wang Ru dan Min Chu tersenyum kecut. Bisakah aku berlatih pedang dengan kakak Feng? Pinta Xiao Yuli. Lin Feng mengangguk, aku bisa berlatih denganmu. Setelah aku mendapatkan beberapa herbal dari gudang sumber daya sekte, aku akan Kak Feng ke gudang sumber daya, balas Xiao Yuli. Baiklah, ayo kita ke sana, ujar Lin Feng mengajak Xiao Yuli pergi dari Bukit Bintang. Saudara Feng, bagaimana dengan kami? Teriak Min Chu dan Wang Ru. Enyah saja kalian. Jangan menggangguku, jawab Lin Feng acuh. Wang Ru dan Min Chu menelan ludah mereka. Saudara Feng hanya bersikap lembut terhadap wanita cantik. Gumam mereka kesal. Lin Feng pun melesat pergi bersama Xiao Yuli, diikuti oleh Wang Ru dan Min Chu, yang tidak mengindahkan Lin Feng yang telah mengusir mereka. Lin Feng, Xiao Yuli, Wang Ru dan Min Chu sampai di gudang sumber daya. Apa kamu sudah memiliki koin kontribusi untuk mendapatkan herbal? Tanya penatua, yang menjaga gudang sumber daya. Saat melihat Lin Feng kembali ke tempatnya. Sesuai dengan saranmu, barusan aku melakukan pertarungan bebas.
dan mendapatkan beberapa poin kontribusi. Jawab Lin Feng. Oh, jadi kamu yang bunyikan lonceng 3 kali itu. Kamu cukup menarik. Sudah lama aku tidak mendengarnya. Ngomong-ngomong, herbal apa yang kamu inginkan? Tanya penatua penjaga tersebut. Lin Feng mengangguk, kemudian menyebutkan herbal yang dia inginkan. 10 herbal rumput api, ginseng hitam, akar mawar kuning, daun pohon perak, dan getah beracun. Penatua itu menatap Lin Feng dengan kaget. Bagaimana kamu bisa menginginkan herbal seperti itu di gudang sumber daya bukit terendah ini? Tanya penatua tersebut. Memangnya kenapa penatua? Tanya Lin Feng heran. Herbal seperti itu, hanya berada di gudang sumber daya bukit ketiga. Tempat bagi murid inti Sekte Pedang Api, ucap penatua. Sekte Pedang Api memang sekte kecil, herbal tingkat rendah seperti itu bahkan untuk murid inti. Gumam Lin Feng. Apa kamu bilang? Tanya penatua itu. Lupakanlah. Herbal apa saja yang ada di tempat ini? Balas Lin Feng. Penatua itu kemudian mempersilahkan Lin Feng, Xiao Yuli, Huang Ru dan Min Chu masuk ke gudang untuk melihatnya sendiri. Xiao Yuli, Huang Ru, dan Min Chu terlihat kagum melihat banyak herbal berharga dan beberapa pil kultivasi yang tertata dengan rapi di gudang tersebut. Namun, tidak begitu dengan Lin Feng. Dia sedikit kesal, karena tidak ada satupun herbal maupun pil di tempat itu yang berguna untuknya. Lin Feng kembali ke kediamannya, diikuti oleh Xiao Yuli. Sementara, Huang Ru dan Min Chu memilih pergi ke gudang pusaka dan kitab. Untuk melihat-lihat, aku hanya akan sedikit mempelajarimu teknik pedang. Lebih baik, kamu memiliki guru di sekte ini. Itu akan membuatmu berkembang. Ujar Lin Feng di halaman kediamannya. Kenapa tidak kakak Feng saja yang mengajari Lier? Lier pikir Lier akan menjadi orang yang hebat jika berlatih dengan kakak. Ucap Xiao Yuli. Aku akan menempuh jalur yang berbahaya. Jadi, kamu tidak seharusnya berada di dekatku. Balas Lin Feng. Xiao Yuli penasaran dengan jalur berbahaya yang dimaksud oleh Lin Feng. Namun, dia memilih diam dan tidak bertanya kembali tentang hal itu. Lier memang berpikir untuk mendapatkan guru. Namun, tidak berarti Lier tidak boleh berlatih dengan kakak Feng, kan? Ujar Xiao Yuli. Baiklah, ayo kita berlatih tanding. Kerahkan segenap kemampuanmu. Di halaman rumah kecil Lin Feng itu, Xiao Yuli berlatih sangat semangat dengan Lin Feng sesekali. Lin Feng akan membenarkan gerakan berpedang Xiao Yuli yang salah. Sementara itu, di kediaman Huang Qin di Bukit Kedua, Huang Qin sedang menulis surat untuk Patriark Huang Li, yang mengatakan bahwa Lin Feng berada di Sekte Pedang Api. Dia mengirimkan surat itu dengan burung pengirim pesan. Misi Sekte. Lin Feng berlatih tanding bersama Xiao Yuli selama beberapa saat. Lin Feng banyak berpikir, bagaimana cara meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Dia menyadari, bahwa dia bukanlah tandingan Huang Qin. Dia hanya setara dengan kultivator tahap pemula ke-6. Sementara, Huang Qin merupakan kultivator tahap pemula ke-9. Jika aku tetap berada di dalam sekte, aku ragu dapat meningkatkan kultivasiku dalam waktu 3 bulan melampaui Huang Qin. Aku akan mengambil misi untuk dapat keluar dari sekte ini. Gumam Lin Feng. Keesokan harinya, Lin Feng menuju balai misi. Dia sedikit kaget, mengetahui jika penjaga balai misi merupakan Patua yang menjadi perwakilan sekte saat turnamen di kota Seribu Api. Patua, ternyata kamu bertugas di sini. Ujar Lin Feng. Ya, panggil saja aku Penatua Qian Zhao. Baik Patua Zhao. Patua Zhao menatap Lin Feng penuh arti. Patua Zhao, apa ada misi yang bisa aku lakukan? Tanya Lin Feng. Patua Zhao tidak banyak bertanya lagi. Dia menunjuk ke jajaran gulungan misi berwarna kuning yang tidak jauh dari tempat dia berada. Golongan misi berwarna kuning itu untuk murid luar, ujarnya. Lin Feng membaca gulungan misi berwarna kuning itu satu persatu. Namun, misi dari murid luar tidak membuatnya puas. Selain hanya misi tingkat rendah, misi murid luar juga hanya akan mendapatkan imbalan yang sedikit poin kontribusi. Apa ada misi yang lebih tinggi dan mendapatkan imbalan poin kontribusi yang cukup banyak? Tanya Lin Feng. Kamu bisa melihatnya di sana,
tunjuk Patua Zhao ke gulungan misi berwarna hijau, itu gulungan misi untuk murid dalam. Lin Feng pun membacanya satu persatu. Namun, misi dari murid dalam juga tidak membuatnya puas. Patua Zhao, adakah misi yang lebih tinggi lagi? Patua Zhao menghela nafas. Kemudian, menuju ke gulungan misi berwarna merah, yang merupakan gulungan misi untuk murid inti. Lin Feng membukanya, dan kembali membacanya satu persatu. Dia tertarik dengan salah satu misi meskipun juga kesal karenanya. Salah satu dari misi itu adalah, menumpas bandit yang sering menjarah di desa Hadong dan sekitarnya. Lin Feng kesal, karena hal itu menunjukkan bahwa kekuatan murid inti Sekte Pedang Api hanya sebatas atau setara dengan menghabisi bandit. Namun, dia memutuskan mengambil misi itu. Karena berpikir bahwa bandit memiliki banyak sumber daya, dia berniat menjalankan misi sekaligus merampok harta yang dimiliki bandit tersebut. Selain itu, dia juga ingin menyelamatkan warga desa dari bandit yang sering menakuti mereka. "Apa kamu yakin?" tanya Patua Zhao. "Aku yakin," balas Lin Feng. Patua Zhao mungkin menyetujui jika Lin Feng mengambil misi itu. Keputusan Patua Zhao, yang menyetujui Lin Feng mengambil misi itu menjadi pertanyaan bagi Lin Feng. "Patua Zhao, kenapa kamu tidak melarang murid baru sepertiku mengambil misi dari murid inti ini? Mungkin misi ini berbahaya bagi murid baru sepertiku," tanya Lin Feng. "Jika bukan kamu, aku tidak akan menyetujuinya. Namun aku yakin kamu bisa berhasil menjalankan misi ini," ujarnya. Lin Feng mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian bertanya, "Ngomong-ngomong, kenapa Patua Zhao tidak tertarik merekrut dan menawariku masuk Sekte Pedang Api ini saat berada di kota Seribu Api?" Patua Zhao mengelus-elus janggutnya yang putih dan berkata, "Aku merasa, jika kamu tidak sepantasnya masuk ke sekte yang ada di Provinsi Bintang Biru yang kecil ini. Menurutku, kamu merupakan jenius bela diri tidak hanya di kerajaan tapi mungkin juga di kekaisaran. Oleh karenanya, aku tidak berani menawarimu." Patua Zhao balik bertanya kepada Lin Feng, "Kenapa kamu memilih Sekte Pedang Api?" "Sebenarnya, aku penasaran denganmu, Patua Zhao." Patua Zhao terlihat misterius dan menyimpan kekuatan yang terpendam. Ujar Lin Feng, "Hahaha, aku hanyalah patua biasa yang menjaga balai misi sekte." Tawa Patua Zhao, "Aku juga hanyalah pemuda biasa. Jenius bela diri di kekaisaran. Hahaha." Patua Zhao sangat pandai bromo kosong. "Pergilah, aku memberimu waktu 3 bulan untuk menghabisi bandit," perintah Patua Zhao. Lin Feng menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Apa itu tidak terlalu lama?" tanya Lin Feng. "Bukankah kamu ingin meningkatkan kekuatanmu di luar sekte untuk menghadapi murid dalam itu?" Patua Zhao menyadari, jika Lin Feng tidak bisa cepat berkembang di Sekte Pedang Api. Dia berpikir, jika Lin Feng hanyalah mencari alasan. Dengan mengambil misi agar memperoleh pengalaman di luar sekte dan meningkatkan kekuatannya dalam waktu yang singkat. "Apa Patua Zhao tahu, jika 3 bulan lagi aku akan menghadapi salah satu murid dalam sekte?" tanya Lin Feng. "Jangan pikir aku tidak tahu, apa yang terjadi sekte ini," balasnya. "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Apa kamu sudah memiliki lencana sekte?" cegah Patua Zhao. Lin Feng mengurutkan alis, dia memang belum memiliki lencana sekte. "Di mana aku mendapatkannya?" tanya Lin Feng. "Pergilah ke balai pustaka dan kitab," jawab Patua Zhao. Lin Feng pun kemudian pergi menuju ke balai pusaka dan kitab. Dia memperoleh lencana dari penatua yang menjaga di tempat itu. Lin Feng keluar dari sekte untuk menjalankan misi menumpas bandit. Namun sebelum itu, Lin Feng berpikir pergi ke Menara Bulan untuk mendapatkan herbal. Tidak lama, Lin Feng sampai di kota Xinjiang yang keberadaannya dekat dengan pegunungan Kunlun. Dia memasuki kota Xinjiang tanpa halangan yang berarti. Hanya saja, beberapa warga kota masih saja memandangnya hina karena kultivasinya yang rendah. Lin Feng menerawang ke dalam pengetahuannya. Dan kemudian, menggunakan teknik agar kultivasinya tidak bisa dilihat oleh orang lain. "Aku lebih baik menyembunyikan basis kultivasiku. Terlihat ataupun tidak beberapa orang masih saja memandangku dengan pandangan hina," gumamnya. "Teknik panah surgawi.
Andai saja kakek petapa memberiku banyak harta dan sumber daya, aku tidak perlu bola-balik ke menara bulan. Apa guru dari Kaisar Naga sangat miskin? Desah Lin Feng sambil terus melangkah menuju ke menara bulan. Lin Feng melihat beberapa orang berbondong-bondong pergi ke menara bulan. Setelah mencari tahu dari warga kota menara bulan ternyata hendak mengadakan pelelangan. Entah apa yang ada di pikirannya, Lin Feng membeli topeng, kertas, dan tinta di pasar. Di gang sepi kota, Lin Feng menulis sebuah teknik yang bernama teknik panah surgawi dari pengetahuan yang ada di benaknya. Lin Feng berniat melelang gulungan teknik panah surgawi di menara bulan. Teknik tersebut bukanlah teknik biasa, karena berasal dari pengetahuan yang diberikan oleh kakek petapa. Oleh karenanya, Lin Feng berniat mengenakan topeng. Agar tidak ada kecurigaan bahwa pemuda sepertinya menjual teknik tingkat tinggi yang mungkin sangat langka di kerajaan ataupun kekaisaran. Tak lama, Lin Feng sampai di menara bulan kota Xinjiang dengan mengenakan topeng. Lin Feng menunjukkan lencana menara bulan. Aku menginginkan herbal. Lin Feng menyebutkan beberapa nama herbal pada pelayan dengan jumlah yang cukup banyak. Pelayan itu pun menelan ludah tidak percaya, jika Lin Feng berniat membeli herbal dengan jumlah yang sangat banyak. Dia kemudian memanggil manajer. Merasa jika dia tidak seharusnya melayani seseorang yang menurutnya spesial seperti Lin Feng. "Tuan, aku yang akan melayanimu," ujar manajer. Setelah sampai di hadapan Lin Feng. "Baik, aku telah memberitahu herbal apa yang aku inginkan kepada pelayan. Total semua herbal yang Tuhan sebutkan seharga 500.000 koin emas," ujar manajer. Tak lama, Lin Feng menerima herbal yang dia butuhkan. Dia membelinya, sampai uang yang dia miliki hampir habis. "Apa tidak ada lagi yang Tuan butuhkan?" tanya manajer. "Aku bermaksud melelang ini." Lin Feng memberikan gulungan teknik panah surgawi kepada sang manajer. "Gulungan apa ini? Apa aku bisa membukanya?" ucap manajer. "Jangan dibuka. Itu adalah gulungan teknik surgawi. Tulisan di dalamnya akan menghilang jika kamu membukanya," cegah Lin Feng. "Bagaimana aku tahu jika gulungan ini memang teknik surgawi?" tanya manajer heran. "Aku menjamin keasliannya," balas Lin Feng. "Jika memang ini teknik tingkat surgawi, apa Tuan yakin akan melelangnya?" Lin Feng menganggukkan kepalanya. "Hanya teknik tingkat rendah. Aku yakin akan melelangnya." Manajer terdiam mematung. Teknik yang baginya tingkat tinggi bagi Lempeng hanyalah teknik tingkat rendah. Lin Feng pun terlihat menyepelekan teknik panah surgawi itu. "Tuan, aku akan mengantarmu ke tempat pelelangan." Manajer mengajak Lin Feng ke tempat pelelangan karena pelelangan akan segera dilakukan. Lin Feng yang menurut manajer bukan orang sembarangan, diberi ruangan VIP untuk menyaksikan jalannya pelelangan. Terlihat bahwa di tempat pelelangan itu terdapat 4 ruangan VIP tertutup dan beberapa orang misterius berada di dalam ruangan itu. Pelelangan diawali dengan sebuah pil kultivasi tingkat 5. Beberapa orang mulai saling menawar untuk mendapatkan pil kultivasi tingkat 5 itu. Pil kultivasi tingkat 5 itu pun berhasil dimenangkan oleh salah satu peserta lelang setelah tidak ada lagi yang menawarnya. Barang lelang selanjutnya adalah armor emas pelindung. Armor emas ini dapat menahan serangan kultivator di tahap raja jika digunakan, ujar pembawa acara lelang. Harga awal armor emas ini adalah 50.000 koin emas, kelipatan penawaran sebesar 5.000 koin emas. Lanjut pembawa acara lelang. 55.000 koin emas, 60.000 koin emas, 75.000 koin emas. Penawaran armor emas berhenti sebesar 75.000 koin emas. Beberapa peserta tidak lagi menawar setelah harga armor melebihi harga pasaran. Satu persatu, barang lelang dilelang. Namun, beberapa orang di ruangan VIP belum melakukan penawaran. Mereka belum menemukan barang yang menarik perhatian mereka. Seseorang membawa sebuah telur yang dianggap sebagai batu bulat besar ke panggung lelang. Pembawa acara lelang pun memulai pelelangan berikutnya. Barang berikutnya adalah sebuah batu berbentuk telur. Meskipun tidak diketahui batu apa, ukiran di batu terlihat sangat eksentrik dengan kesan kuno. Batu bulat itu bisa dijadikan pajangan dan membuat bagus ruangan.
Batu ini ditemukan oleh pembudidaya di sebuah hutan. Harga awal dimulai dengan 10.000 koin emas. Kelipatan penawaran sebesar 1.000 koin emas. Pelelangan menjadi hening, peserta lelang sama sekali tidak tertarik dengan batu itu. Mereka menganggap jika batu bulat itu tidak ada gunanya. Jadi, tidak ada penawaran dari peserta lelang dalam waktu cukup lama. Apakah tidak ada yang menawar? Tanya pembawa acara lelang. Apa gunanya batu seperti itu? Gumam para peserta lelang. Lanjutkan saja ke barang berikutnya. Sahut yang lain tidak sabar dengan barang berharga yang mereka nantikan. Orang bodoh mana yang tertarik dengan batu seperti itu? Buang-buang uang saja. 11.000 koin emas. Dari sudut ruangan VIP nomor 4, Lin Feng melakukan penawaran. Entah kenapa, Lin Feng merasa memiliki ada hubungan dengan batu bulat itu. Dia merasa harus memiliki telur batu tersebut. Peserta lelang tersedak tidak menyangka bahwa ada seseorang yang menawar batu pajangan yang menurut mereka tidak berguna. Apalagi berasal dari ruangan VIP, Lin Feng pun mendapatkan batu itu. Karena tidak ada yang menawarnya selain dirinya. Barang lelang selanjutnya adalah sebuah gulungan teknik tingkat tinggi. Peserta dengan keahlian panah akan menjadi hebat dengan gulungan teknik ini. Teknik ini dinamakan teknik panah surgawi. Harga awal gulungan teknik panah surgawi sebesar 250.000 koin emas, peningkatan penawaran sebesar 50.000 koin emas. Peserta lelang sangat terpanah melihat gulungan teknik yang dilelang. Begitupun dengan beberapa orang yang berada di dalam ruangan VIP. Paman, aku harus mendapatkan gulungan teknik itu, ujar seseorang wanita ke pamannya di ruangan VIP nomor 1. Wanita itu ternyata adalah Qiu Yinxi, yang berniat kembali ke ibu kota Kekaisaran Qilin bersama pamannya Qiolong. 500.000 koin emas. Tawar Qiu Yinxi. Pemuda terkaya. 600.000 koin emas. Tawar seseorang di ruangan VIP nomor 2. Yang juga tertarik dengan gulungan teknik panah surgawi. 1 juta koin emas. Qiu Yinxi tidak mau mengalah, dia melipatkan harganya berkali lipat. Membuat peserta lelang bertanya-tanya siapa yang ada di ruangan VIP nomor 1 itu. 1.100.000 koin emas. Peserta di ruangan VIP nomor 2 pun tidak mau mengalah. 2 juta koin emas. Qiu Yinxi tidak berniat melepaskan gulungan teknik tingkat surgawi yang sangat langka di Kekaisaran Qilin ini. Peserta di ruangan VIP nomor 2 muram mendengar tawaran tidak wajar dari Qiu Yinxi yang selalu menawar berkali-kali lipat. 2.100.000 koin emas. Aku adalah penguasa kota Xinjiang, tolong beri aku muka, ujar seseorang di ruangan VIP nomor 2. Qiolong menjadi murka. Karena peserta di ruangan VIP nomor 2 bermaksud mengancamnya dengan membawa nama penguasa kota Xinjiang. Dia mengeluarkan aura kematian ditujukan kepada peserta lelang di ruangan VIP nomor 2 itu. Peserta lelang di ruang VIP nomor 2, yang ternyata adalah wali kota Xinjiang, tidak bisa bernafas menerima aura kematian dari Qiolong. 2.500.000 koin emas. Qiu Yinxi kembali menaikkan harga. Wali kota Xinjiang berkeringat dingin, dia diam tidak berani melanjutkan lelang setelah merasakan aura kematian yang ditujukan kepadanya oleh Qiolong. Siapa sebenarnya peserta di ruangan VIP nomor 1 itu? Tanyanya dalam hati. Qiu Yinxi memenangkan lelang gulungan teknik panah surgawi, setelah wali kota tidak berani melakukan penawaran lagi. Lin Feng tersenyum senang. Karena barang yang dilelangnya bernilai tinggi. Hanya selembar gulungan teknik tingkat surgawi bisa membuatku kaya. Bagaimana dengan pengetahuan kitab-kitab yang ada di benakku? Aku mungkin adalah pemuda terkaya di kekaisaran ini, atau mungkin di dunia. Hahaha. Kakek petapa ternyata sangat mengagumkan. Gumamnya. Gulungan teknik ditulis oleh Lin Feng dengan kombinasi mantra formasi. Tulisan yang ada di dalamnya akan menghilang jika telah dibuka. Qiu Yinxi membuka gulungan teknik itu. Dan tulisan di kertas gulungannya itu tiba-tiba memasuki kepalanya. Teknik panah surgawi masuk ke otak Qiu Yinxi, dan tertanam di benaknya. Gulungan itu kembali menjadi kertas yang tidak berharga. Pelelangan terus dilakukan dan satu persatu barang lelang berhasil dijual. Lin Feng menuju ke ruangan manajer untuk mendapatkan hasil gulungan yang dilelangnya.
Dia terlihat kaget saat melihat di dalam ruangan itu ternyata ada Kyo Yinsi dan pamannya. Tuan, ini adalah Tuan Qiolong dan Nona Kyo Yinsi. Mereka penasaran, dari mana menara bulan ini mendapatkan gulungan teknik panah tingkat surgawi. Aku tidak bisa menutupi apapun dari mereka. Dan mengatakan, bahwa Tuanlah yang memiliki gulungan teknik panah surgawi tersebut. Ujar manajer memperkenalkan Qiolong dan Kyo Yinsi kepada Lin Feng. Bolehkah aku tahu dari mana Tuan mendapatkan teknik panah surgawi ini? Qiolong bertanya kepada Lin Feng. Maaf, aku tidak bisa mengatakannya. Balas Lin Feng. Kyo Yinsi mengira, jika Lin Feng yang mengenakan topeng adalah orang tua. Paman, bisakah aku mendapatkan teknik lain dari panah tingkat surgawi? Aku akan menghargainya dengan harga yang pantas. Ujarnya menyebut Lin Feng dengan panggilan paman. Mungkin, aku bisa memberimu di lain waktu. Balas Lin Feng. Qiolong sedikit penasaran dengan Lin Feng yang mengenakan topeng. Dia pun tidak bisa menerawang basis kultivasi Lin Feng. Orang ini bukanlah orang biasa meskipun tidak terlihat kultivasinya, aku tidak seharusnya meremehkannya. Manajer, bisakah aku mendapatkan uangku dan juga batu bulat yang aku menangkan lelang tadi? Lin Feng tidak ingin berlama-lama di ruangan sang manajer ini. Manajer pun memberikan uang hasil lelang, dan juga batu bulat. Setelah melakukan perhitungan, Lin Feng memasukkannya ke dalam cincin ruang dimensinya. Dan dia menjadi orang kaya dengan jutaan koin emas di cincin ruang dimensinya. Lin Feng pun pergi meninggalkan manajer, Qiolong dan Kyo Yinsi. Setelah cukup jauh dari menara bulan, Lin Feng melepas topengnya. Qiolong dan Kyo Yinsi pun keluar dari menara bulan. Untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju ke ibu kota kekaisaran. Yinsier, apa kamu masih mau melanjutkan perjalanan tanpa binatang spirit? Tanya Qiolong di halaman menara bulan. Dalam perjalanan mereka, Kyo Yinsi tidak ingin bergantung dengan binatang spirit. Namun, hal itu membuat Qiolong menjadi sedikit khawatir setelah mengetahui jika beberapa asasin mengincar Kyo Yinsi. Qiolong selalu meminta mereka untuk menunggangi binatang spirit, agar cepat sampai di kekaisaran. Namun, Kyo Yinsi selalu saja menolaknya. Dengan alasan, mencari pengalaman di dunia luar kekaisaran. Qiolong kembali meyakinkan Kyo Yinsi agar melesat menggunakan binatang spirit. Paman selalu saja memintaku melesat dengan binatang spirit. Baiklah, aku juga sudah tidak sabar berlatih teknik panah surgawi ini di kekaisaran. Kali ini, Kyo Yinsi setuju jika mereka kembali ke ibu kota kekaisaran dengan binatang spirit. Fiuit. Qiolong membunyikan bibirnya. Seketika, seekor burung dengan tubuh mirip harimau turun dari balik awan. Beberapa warga kota, yang melihat sejenak ketakutan, menyangka jika burung tersebut akan menyerang kota. Namun, tidak terjadi apapun di kota. Dan burung itu hanya mendarat di halaman menara bulan. Wusyah. Kyo Yinsi bersama pamannya, melesat meninggalkan menara bulan keluar dari kota Xinjiang dengan bantuan binatang spirit. Sementara itu, Lin Feng menyusuri jalan kota Xinjiang. Aku akan menginap di kota ini dan meracik pil terlebih dahulu. Gumamnya. Tak lama, Lin Feng menemukan sebuah penginapan. Dia meracik ratusan pil di penginapan itu kemudian menelan semuanya untuk berkultivasi. Jika orang-orang melihatnya, mereka mungkin akan muntah darah tidak percaya. Karena, Lin Feng menelan ratusan pil secara bersamaan. Bagi kultivator biasa, mereka mungkin akan tewas jika melakukan hal seperti Lin Feng itu. 3 hari berlalu, Lin Feng menyerap esensi pil tingkat tinggi yang diracik sendiri. Jiwa bela diri naga kuno Lin Feng seolah-olah tidak berpengaruh sama sekali dengan penyerapan pil itu. Jiwa bela diri Lin Feng seakan rakus akan energi. Ratusan pil yang ditelannya ternyata tidak dapat meningkatkan kultivasinya. Lin Feng keluar dari penginapan. Kemudian, pergi dari kota Xinjiang untuk menuju ke desa Hadong. Jarak dari kota Xinjiang ke desa Hadong memakan waktu sebulan jika ditempuh dengan kecepatan biasa. Namun, dengan kecepatan Lin Feng, dia dapat sampai di desa Hadong dalam waktu 1 minggu. Bersambung.